Tadi kita sudah ngobrol tentang sukanya. Kemudian dukanya jadi tukang bibit itu gimana Mas Eko? Dukanya kayak gini. Gimana? Misalkan pengiriman, ya ini ada salah satu konsumen ya, nggak saya sebutkan nama. Oke. Jadi yang sampai sekarang udah hampir 3 bulan ya, pembayaran itu belum lunas. Kalau saya ada yang lebih. 3 bulan lebih. Ada hampir 2 tahun. 2 tahun. Ya. Dan menurut saya Mungkin jadi hampir berbuah di sana ya. ada yang sudah kembang. Jadi gini teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Bro. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, hari ini kita mau jalan-jalan ke lapaknya Mas Eko Yulianto, aka Banyumas Bibit 88. Hari ini pakai baju warna hijau, kayak Semen Bima. pendekar. Hari apa? Semen Bima. kayak bajunya semen Bima ya teman-teman. Kita ada proyekan yang mudah-mudahan nanti bisa goal ya Mas Eko ya. Amin. Jadi kita mau cek kondisi barang, kesiapan sebelum pengiriman untuk konsumen kita biar mantep gitu. Jadi inilah saya kira pentingnya kita punya komunitas ya Mas Eko ya. Betul. Supaya ketersediaan bibitnya tetap kondusif dengan stok yang bagus. Tentu saja kita tidak bisa sendirian, jadi kita mesti kolaborasi dengan kawan-kawan. Dan untuk menuju ke lapaknya Mas Eko ini perjalanannya cukup terjal. Teman-teman bisa lihat sebelah kiri itu pemandangannya bagus sekali teman-teman. Dan kita sekarang ini berada di ketinggian, Ini unik bro. Jadi kalau dari rumahnya kan sebelah sana ya. ya. Iya. Begitu tamu datang ke sini tuh menikmati pemandangan sawah dulu. Iya bener. Airnya juga gemericik ya, luar Gemericik, biasa. Iya. Wih, keren nih pemandangannya teman-teman. Tuh, sana kayak. Tuh. Laut. Jadi kita berada di ketinggian sekitar 100 berapa nih? 23. Altitude. Ya, sekitar 123 meter di atas permukaan laut. Nah, sebentar lagi kita sudah akan sampai di lapaknya Mas Eko Yulianto, aka Banyumas Bibit 88. Nah, kita parkir di mana, Mas? Sini saja lah. Sini aja, mepet sini ya. Iya. Oke. Oke guys, kita sudah sampai. Yoi. Sambil makan jambu boleh? Boleh. Enggak lah, malu. Oh, ini dia lapak dari Mas Eko Yulianto. Mas, sampan jualan bibit itu sejak kapan, Mas? Ya 5 tahun yang lalu. Baru 5 tahun. Awalnya nggak jualan. Jadi? Ya bikin-bikin aja gitu. Oh, sekarang coba memasarkan sendiri gitu ya? Iya, belajar lah ya. Mas Eko, ini ada bibit apa aja di sini, Mas Eko? Insya Allah komplit. Komplit ya? Saking Kita duri hitam. mau ke sebelah sini dulu, Mas Eko. Oh, ini udah besar ya. Dulu saya kesini masih kecil ya? Ya bisa guying-guyingan. Luar biasa. Oh, lapaknya baru nih teman-teman. Ada OC. Ini sebelah sini blok OC. Ini tingginya sudah 1,5 meter teman-teman. Ini yang biasa kita jual 200.000 per pohon. Gitu. Untuk yang ketinggian 1,5. Tentu saja ini merupakan bibit yang super. Gitu teman-teman. Selanjutnya ada Mosangking sebelah sini. Ya, Mosangking ini kategori 1 meter up. Kalau 1 meter up, ya, 1 meter up ini harganya berapa Mas Eko? 1 meter up ya tergantung pengambilan. Untuk harga ecer ya pembelian 1-2 pohon 250 ribuan. 1-2 pohon. 50 pohon 150 ribu. Kalau 50 pohon ke atas 150 ribu. Jadi teman-teman, itu harga belum termasuk ongkos kirim ya? Belum Termasuk ongkos kirim teman-teman. Ini masuknya kategori 1 meter up, kaki 3, Mosangking asli Penterback dari kecil. Bukan merupakan bibit dongkelan ya Mas ya? Bukan, ya kan kecil lah. Sebenarnya ketahuan dari jenis apa, dari model batangnya dia masih kecil-kecil.
Gitu. Karakter pohon durian planterback memang batangnya masih kecil-kecil, tapi secara ketahanan pohon untuk pengiriman jarak jauh ini lebih aman. Lebih aman. Ini ada mosaking batang tunggal, teman-teman. 1,5 meter. 1,5 meter harganya berapa Mas Eko? Untuk ecer? Untuk ecer 250. Ecer 250. 250. Kalau pengambilan dari 50 pohon? Ya 200-an. 200. Atau kalau 100 pohonnya 175. 175 atau 100 pohon belum termasuk ongkos kirim. Kalau satu truk itulah. Satu truk itu isi berapa kalau yang model begini Mas? Ini 200-an. 200-an ya? Iya. Wah, ini cakep sekali nih Mas Indi nih. Iya, ini cakep. Keren. Mantap. Mochi nih. Ini oci. Mochi. Jenisnya mochi, jenis baru nih teman-teman. Tadi kita udah makan Tadi buahnya. kita udah makan buahnya teman-teman. Nanti lihat Iya. di channel kita ya di Republik Bibit. Tadi kita sudah unboxing durian apa namanya Mas Eko? Mochi. Atau duri hitam. Luar biasa. Jadi Mas Eko untuk saat ini permintaan yang paling banyak jenis apa Mas? Oci, Musangking, Super Tembaga. Sebetulnya kalau dari sudut pandang sampean itu kenapa kemudian teman-teman para petani itu senang dengan durian oce dan sekarang programnya lagi nanam oce terus itu kenapa Mas Eko kira-kira? Ya memang karena kualitas buahnya juga bagus ya. Satu bagus, Harga jualnya juga bagus ya kan? mantep lah. Satu butir bisa beli kambing. Beli kambing. Mantap pokoknya. Jadi kalau dirawat sungguh-sungguh memang hasilnya sangat memuaskan ya. Ya sangat menghasilkan lah. Sangat Iya. malah. Jadi saya tertarik dengan kata-katanya di sini nih teman-teman. Tersenyumlah para petani, Tuhan tidak akan mengkhianati upaya dan kerja kerasmu. Ini kalimat motivasi yang luar biasa. Sampai kenapa kepikiran bikin kata-kata seperti ini? Iya. Kenapa itu? Imajinasi. Imajinasi. Luar biasa nih teman-teman, ini gokil banget nih. Ya kan awalnya yang sudah saya pelajari, saya alami ya. Oke. Ya masa-masa belum seperti sekarang kan. Masa-masa sulit gitu Masa-masa ya. sulit. Perjuangan gitu ya. Yang Kalau masih kita tekuni pasti akan memetik hasilnya suatu saat. luar biasa. Kayak gitu. Tekun. Tekun, tekan. Gitu. Jadi gimana tadi? Tekan itu berarti Niat. bukan lah, kalau tekan itu kan pegangan itu yang Iya, tongkat kalau, itu kan. Kalau Tongkat. di sini, Iya. tapi kan artinya maksudnya gitu loh. Oh, artinya jadi tekan, Tekun, tekan. tekun, lalu tekan itu sampai ya. Sampai. Luar biasa filosofinya Mas Eko. Itu ngambil dari mana filosofinya Mas Eko? Sama imajinasi lah. Imajinasi juga Iya, luar biasa. gitu. Berdasarkan pengalaman pribadi gitu ya. Betul sekali. Luar biasa Mas Eko. Jadi pengiriman terjauh yang sampai lakukan sampai sejauh mana Mas Eko? Medan, Kalimantan, oke. Flores. Oh, pernah ke Flores juga? Flores sudah. Kalau ke Flores itu ongkos kirimnya satu truk berapa 25 juta? 25 juta. Satu truk ya? Satu truk. Perjalanan berapa hari Mas Eko? Perjalanan sekarang kan kalau ke Flores udah bisa kapal langsung yang ke sana ya. Dari Surabaya? Dari Surabaya. Oh Nanti iya. turunnya di Labuan Bajo. Labuan, wih keren sekali. Itu perjalanan yang udah kemarin 3 hari. 3 hari ya? 3 hari 3 malam. Siap. Kadang-kadang ya kalau ada pemunduran jadwal kapal ya 3 hari 4 malam atau Ya, artinya dia paling lama 4 malam. hari gitu ya? Paling lama 4 hari. Jadi Mas Eko sepanjang perjalanan penjualan jual bibit itu sesungguhnya kalau boleh tahu apa sih sesuatu yang suka dukanya begitu Mas Eko yang sampean alamin gitu? Ya suka dukanya ya banyak ya. Banyak ya. Sukanya dulu deh kalau gitu. Yang sukanya dulu. Iya biar Ya semangat ya. sukanya kalau banyak Pembeli. datang Pembeli banyak, dapat untung. ya sebenarnya sih enggak lah. Jadi gimana? Ada konsumen datang langsung ke sini dengan melihat bibitnya, Silahkan. merasa puas, itu sudah Kepuasan menjadi- batin tersendiri ya? ya, Kesenangan tersendiri begitu ya? kesenangan Oke. tersendiri. Kalau untuk masalah beli atau enggaknya sih Monggo ya. monggo. Setelah yang penting lihat bibitnya dulu. Lihat bibitnya Karena dulu. tak kenal maka tak sayang. Betul sekali. Jadi Mas Eko, tamu yang paling jauh datang merapat ke Lapak Jendangan itu dari mana? Paling jauh tamunya? Palembang. Oh, Palembang sudah pernah datang kemari? Pernah sekali beliau memang sengaja dari Palembang tuh Sengaja kemari? kemari Wah, luar untuk melihat lapak Banyumas Wolu-Wolu. Sebegitu menariknya ya. Artinya antusiasme teman-teman penonton atau mungkin orang-orang yang sedang pengen nanam durian itu rela datang jauh-jauh dari Sumatera ke Jawa Tengah khususnya ke Banyumas ke tempat sampean itu hanya untuk melihat pohon durian dan memastikan
apa yang kemudian sampai posting di YouTube begitu ya? Betul sekali. Luar biasa. Kalau hari Rabu atau Kamis besok, rencana dari Padang malah. Kita Dia sambil berapa nih, sengaja datang langsung ke sini gitu. Dan tidak jarang juga ternyata customer kita berdua itu kadang-kadang orang yang sama ya kan? Sering. Jadi teman-teman gini ya, ini fun fact ya teman-teman. Jadi sering dalam hal ini kalau 10 kali mungkin ada ya Mas Eko ya. Ya mungkin lebih. Kejadiannya. Jadi gini, terkadang ada yang orang tiba-tiba WA saya memberi kasih screenshotan atau capturean video yang isinya gambarnya Mas Eko. Begitupun sebaliknya. Tapi sekiranya memang ya itulah dunia YouTube ya. Sesungguhnya secara kode etik perdagangan, karena saya penjualan bibit, Mas Eko juga jual bibit, seharusnya kita nggak bikin konten bareng-bareng begini ya kan. Tetapi saya kira ini tidak masalah sepanjang kita tahulah mana-mana batasan yang harus kita tidak boleh dilewati, mana yang boleh gitu kan Mas Eko ya kan. Betul. Jadi keuntungan yang saya rasakan kolaborasi atau bikin video bareng dengan Mas Eko, dan bukan hanya dalam video ini, tetapi di luar video kita juga sering diskusi terkait dengan pengiriman, stok bibit begitu Mas Eko. Ya, ketersediaan bibit. Ketersediaan bibit. Jadi tidak jarang juga saya ngambil ke sini sepanjang memang bibitnya sesuai dengan karakter yang saya inginkan gitu teman-teman. Karena percayalah teman-teman bahwa di Banyumas ini, khususnya di komunitas kita, kalau yang lain kita tidak tahu, bahwa stok bibit yang kami jual, saya maupun Mas Eko Banyumas 88 merupakan stok yang terbaik, yang insya Allah tidak akan mengecewakan, yang sesuai dengan jenis yang teman-teman inginkan. Katakan teman-teman pengen musangking, teman-teman akan kita kasih musangking yang valid. Seperti itu teman-teman. Jadi tidak ada lagi cerita nanti teman-teman pesan musangking kita kasih power barangkali atau jenis yang lain, tidak ada. Kalau kita bilang stoknya kosong ya kita bilang kosong. Seperti itu Mas Eko. Gitu. Jadi keuntungan saya secara lebih luas adalah ketika melakukan pengiriman jarak jauh Mas Eko. Seperti melakukan pengiriman ke Sumatera, ke Kalimantan yang sudah sering kita lakukan. Kadang-kadang kita hanya punya pesanan 50 pohon. Kemudian Mas Eko ada pesanan 50 pohon, kita gabungkan jadi bisa berangkat. Kalau hanya pesanan saya saja, otomatis kita mesti tunggu dulu yang lain. Nah, kalau kita punya teman kayak jenengan misalnya, Mas Eko punya berapa orderan nih ke Sumatera atau ke Kalimantan misalnya, kita gabung-gabung berangkat mobilnya. Iya, karena ongkirnya nutup, muatannya juga nutup. Jadi semuanya terkondisikan dengan baik. Seperti itu. Jadi teman-teman, walaupun ada juga kadang-kadang kawan-kawan yang tidak mau join, tidak mau bergabung, artinya kita pun tidak ngambil keuntungan di sana. Keuntungan kita hanya bisa melayani pembeli dengan baik. Betul. Gitu. Jadi kalau ada yang pesan 10 pohon, 20 pohon, dengan adanya komunitas ini, pengiriman secara sama-sama, kita bisa melakukan pengiriman, tidak perlu nunggu harus satu truk penuh hanya untuk satu orang. Jadi kita bisa gabung. Itu sudah sering kita lakukan dan alhamdulillah tidak ada masalah. Berjalan dengan baik. Berjalan dengan baik. Kita masih cincai, kita masih ngopi-ngopi bareng, ya kan? Kita juga sering tukar-tukar ide, solusi dan lain sebagainya. Berpikir positif saja. Berpikir positif ya teman-teman. Jadi untuk rezeki mau udah ada yang ngatur. Rezeki sudah ditakar, tidak mungkin tertukar. Betul. Luar biasa. Sudah ditakar, orang tukar. Ya. Cuma kadang-kadang yang saya kesel tuh gini. Terkadang ya karena stok bibit khususnya jenis oci atau duri hitam ini memang stoknya saat ini sangat terbatas ya Mas Eko ya. Karena permintaan yang sangat banyak dan tidak sesuai dengan stok yang ada, sehingga kemarin tuh pernah saya sudah bilang, Mas Eko ada nggak stok bibit OC, saya ada butuh sekian-sekian. Dia bilang ada, giliran mau dibawa, jangan, sudah mau dikirim. Nah itu kan kadang begitu ya. Tapi ya itulah teman-teman, karena kita sama-sama penjual, Mas Eko juga, alhamdulillah saya melihat perkembangan penjualan Mas Eko luar biasa teman-teman. Rapat sekali jadwalnya. Saya pun mudah-mudahan demikian gitu ya, sama-sama teman-teman, jadi kita saling isi lah begitu teman-teman. Ya insya Allah. Kalau untuk saat ini kan lapak 1, 2, 3, 4 ini yang ke penuh ya. Ini lapak nomor kalau dari keseluruhan kan sampai ada 5 ya berarti ya. 4. Oh 4 ya. Ada 4 titik, ada 4 lapak. Salah satunya ini yang paling besar. Ini di sini kapasitas berapa pohon Mas Eko? Ini kalau ukuran kecil-kecil mungkin muat banyak ya. Karena ini ukuran udah planter pack 35 ya. 35 udah planter pack besar semua. Terus ketinggian pohonnya juga 1,5 meter kan? 1,5 meter dan 1 meter up.
hanya masuk 1.200-an 1.200 ini untuk satu tempat ini ya. satu tempat ini. Jadi untuk perawatan saben harinya tuh penyiraman bagaimana Mas Eko di lapak seperti ini? Penyiraman saya nggak tiap hari ya, terkecuali Panas betul. panas betul. Iya. Ya. Kalau ini kan masih ada sedikit-sedikit hujan ya, 2 hari sekali atau 3 hari sekali gitu, tergantung cuaca. Siap. Sambil Jadi kita kontrol kelembaban media. kelembabannya. Jadi tergantung kelembaban medianya berarti ya. Betul, Jadi saben hari tetap dikontrol gitu Mas. kontrol. Semprotnya juga tetap rutin. Rutin. Oke, jadi tadi kita sudah ngobrol tentang sukanya. Kemudian dukanya jadi tukang bibit itu gimana Mas Eko? Dukanya kayak gini. Gimana? Misalkan pengiriman, ya ini ada salah satu konsumen ya, Hmm? nggak saya sebutkan nama. Oke. Jadi yang sampai sekarang udah hampir 3 bulan ya, pembayaran itu belum lunas. Kalau saya ada yang lebih. 3 bulan lebih, Ada hampir 2 tahun. 2 tahun. Ya. Dan menurut saya Mungkin jadi- udah hampir berbuah di sana ya. ada yang sudah kembang. Jadi ini teman-teman, ini curhatan kami lah sebagai apa namanya? Sebagai penjual bibit atau pengada barang ya. Artinya kita ini kan petani kecil ya Mas Eko, bukan Petani kecil kecil. orangnya tetapi secara hasil juga. Bukan kami tidak mensyukuri nikmat, tetapi begini terkadang gini teman-teman. Ada yang sampai hari ini saya nggak tahu kenapa. Kalau menurut saya orang beli bibit durian seperti ini kan lebih ke hobi ya Mas Eko. Atau ya anggaplah itu hobi kan, investasi begitu kan. Ya normalnya kalau orang mau beli begini, beli bibit ya orang yang sudah artinya sudah menyiapkan memang budget untuk beli bibit. Lah saya nggak tahu tuh ada yang beli kemudian sudah kita antar lalu belum dibayar sampai hari ini, ada yang sudah 2 tahun bahkan ada yang hampir 3 tahun teman-teman. Nah itu saya kadang-kadang kecewa gitu teman-teman. Nah waktu 3 tahun yang lalu memang saya masih awal, saya masih beranggapan begini Mas Eko, bahwa pembeli itu adalah posisinya itu adalah raja. Ya kan? Nah, jadi saya selalu memposisikan seperti itu. Jadi pembeli ada di atas, kita ada di bawahnya sebagai penjual begitu. Nah, tapi ternyata kalau menurut saya sekarang tidak seperti itu Mas Eko. Jadi posisi kita tuh sama kuat. Maka kalau teman-teman barangkali yang nonton video ini nanti ada pernah mengalami kejadian dengan saya dalam hal transaksi begitu misalnya. Kemarin ada dari salah satu kota di Sumatera begitu ya. Di Pulau Sumatera. Begini, Mas Roman, saya mau order bibit tapi bayarnya COD, boleh nggak? Saya bilang tidak bisa. Kenapa begitu Mas Eko? Nah, dari sudut pandang saya, kalau saya beranggapan begini, potensi menipu, ya, ini tentu saja berdasarkan pengalaman ya, maaf ngomong nih teman-teman, berdasarkan pengalaman saya, ternyata potensi menipu itu bukan hanya datang dari penjual Mas Eko, tetapi dari pembeli juga. Betul sekali. Gitu. Maka saya tidak pernah akan kirimkan bibit sepanjang belum ada transaksi. Betul. Artinya DP atau minimal tanda jadi sebagai bukti keseriusan bahwa orang itu akan order ke kita. Karena ketika bibitnya sampai belum ada transaksi, bisa saja nanti orangnya tiba-tiba menghilang, tidak bisa dihubungin. Lalu yang rugi kan dari pihak kita. Betul sekali. Gitu. Dan satu lagi teman-teman, mohon maaf sekali, saya tidak akan pertaruhkan saya punya reputasi, saya punya YouTube, kredibilitas saya atau kita mungkin Mas Eko ya kan? Betul. Dengan YouTube kita itulah tempat kita cari makan. Seandainya kita tipu teman-teman yang beli calon customer kita nilainya 50 juta, itu tidak sama sekali tidak setimpal dengan apa yang sudah kita bangun selama lebih kurang 5 atau 6 tahun ini. Jadi YouTube kita, YouTube Mas Eko dan YouTube saya itu tidak akan sawah kita ya. itu tempat kita cari makan. Betul. Jadi kalau teman-teman transaksi 50 juta lalu khawatir akan kita tipu, saya pun tidak akan mempertaruhkan YouTube-nya. YouTube-nya. Kayak gitu. Lebih baik daripada uang 50 juta, saya pertahankan ke channelnya ya. Channelnya Iya. gitu. Walaupun channel kita itu belum bayaran, artinya kita belum dapat gaji dari YouTube, artinya begitu Mas Eko ya. Tetapi itulah lahan kita cari makan. Tidak akan mungkin kita akan mencoreng kita punya nama baik di YouTube itu Mas Eko. Nggak mungkin lah. Kayak Misalkan, gitu. Di situ kan tertera alamat Alamat, ya. wajah Setiap- kita setiap hari kelihatan ya kan. Setiap kita opening, kita sebutkan Alamat lengkap, alamat lengkap. segala macam. Tapi ya mungkin karena kan kadang-kadang Mas Eko, mereka yang punya kekhawatiran seperti itu, kadang-kadang mereka sudah pernah tertipu. Itu terjadi karena pembelian bibit online Banyak kayak di Facebook, di marketplace yang lain lah ya kan, Iya, di tempat penjualan yang lain sejenisnya kadang-kadang seperti itu. itu juga berawal dari tergiur dengan harga yang murah.
Betul. tidak masuk akal. Artinya kadang-kadang ada pohon durian berbunga harganya hanya sekian ratus ribu. Lalu orang itu DP. Lalu orang itu DP kemudian nomornya tidak bisa dihubungi, diblokir dan seterusnya. Kadang-kadang sudah pernah nanya ke kita, loh kok mahal banget gitu ya. Kita jual kualitas, kita jual barang bagus, kita jual pelayanan yang bagus pula. Karena bukan Insya Allah hanya sih nggak mahal lah, sesuai dengan bibitnya. iya, sesuai dengan barang. artinya kalau dibandingkan dengan penipu-penipu tadi, Menawarkan kan dengan harga murah. sangat murah, tidak masuk akal. Bibit yang Gitu. dikirim fotonya atau videonya Yang dikirim lain pula. lain pula. Ya. Jadi katakanlah ini yang kita videokan, ini Pak bibitnya gini-gini. Tahu-tahu yang dikirim Beda. yang ceng-ceremen kadang-kadang begitu. Ya, itulah teman-teman. Jadi kalau bicara dukanya barangkali kita senasib si penanggungan ya Mas Eko ya. Ya, Jadi kalau untuk pengalaman pasti nggak beda jauh lah ya. nggak beda jauh, kadang-kadang ya penyakitnya ya nggak dibayar. Belum maksudnya ya. Saya selalu bilang belum karena saya sangat berharap orang-orang yang melakukan transaksi dengan saya yang sampai dengan hari ini belum ada pembayaran, mudah-mudahan segera terketuk hatinya untuk bisa melakukan pembayaran itu. Ya, kalau menurut saya sih katakan tagihan misalnya 60 juta misalnya begitu Mas Eko. Kalaupun belum bisa satu kali bayar 60 juta, ya minimal ada itikat entah 10 juta dulu atau berapa. Itu akan membuat hati saya lega. Artinya dia ada perjuangan, Ada tanggung jawab. ada tanggung jawab. Tapi kalau di WA tidak pernah balas, ya kan? Ya kan di WA tidak pernah balas, malah ada beberapa nomor saya yang diblokir, customer saya yang kutu kopret itu kan diblokir. Kan kita bikin kesel juga. Padahal saben hari kita mesti bayar orang kerja. Orang kerja. Kita kadang-kadang ngambil bibit ke petani juga mesti bayar. Betul. Gitu kan. Jadi banyak nih teman-teman anunya nu. Makanya saya harap teman-teman semuanya khususnya buat penjual bibit, teman-teman penjual selalu posisikan diri kita itu sama kuat. Bahwa pembeli adalah raja, iya. Tetapi ingat teman-teman, raja yang baik tidak akan berlaku semena-mena. Bukan begitu Mas Eko? Betul sekali. Ya. Kalau saya sih lebih suka konsumen datang langsung ke sini. Oh iya, Betul. itu akan membuat kita lebih nyaman karena kita sudah tatap muka tentu saja. Dan mau dilanjutkan transaksinya silahkan, enggak pun enggak ada masalah. Kita tambah saudara begitu kan? Silaturahmi. Kira-kira begitu. Tapi kadang-kadang untuk teman-teman yang lokasinya jauh, yang tidak sempat datang kemari, insya Allah kita pun tidak akan mengecewakan. Artinya mana yang kita videokan itulah yang akan kita kirim. Insya Allah, Kan kira-kira begitu. Waktunya sudah menjelang maghrib Mas Eko. Oke. Ya. Kita lanjut ke depan sambil closing. Ini ada jual pohon kelapa juga nih, pohon kelapa apa Mas Eko? Genja hentok. Genja entok ya, Genja hentok. teman-teman. Jadi dalam waktu dekat ini insya Allah kita akan melakukan pengiriman secara bersama-sama Mas Eko ya. Insya Allah, ya, Mudah-mudahan mudah-mudahan. nanti bisa diberikan kelancaran buat teman-teman semua yang mau beli bibit. Insya Allah dari Banyumas Bibit 88 maupun dari Rebel Bibit adalah supplier bibit atau penyedia bibit yang mantap, yang sesuai dengan yang diinginkan. Dan tidak sedikit pula testimoni-testimoni tentang penjualan bibit kami sudah kami upload juga di video di YouTube kita. Jangan lupa mampir juga ke channelnya Mas Eko Yulianto di Banyumas Bibit 88. Saya kira itu dulu Mas Eko. Terima kasih banyak, sukses terus buat usahanya. Amin. Terima kasih buat teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perdurenan duniawi. Mantap.